Halo guys, selamat malam semua. Kita hari ini bukan telat sih, aku ngincer NYSI. Jadi supaya kita live NYSI sesekali. Kalau sekarang tuh setahu aku New York di jam 8. Jadi kayak ya 9:30 is a good time buat NYSI atau New York Stock Exchange Session bahasanya. Iya, karena ini bisa hari itu dibuat tuh. Kurang lebih plan sebenarnya masih sama. I'm still looking for sell. I'm still looking for sell. Kalau bisa sih ngerites 4090-an baru baru gua looking for buy again. Itu planku personally ya. Gitu. Kalian punya plan apa, guys? Anyone planning buat sell? I think sell looking good buat this session. Jujur. Ada berapa orang? 17 orang. Halo guys, halo semua. Buat nih NYSE session ini, I think gue pengen right sell, mungkin pullback sell, atau bahkan continuation sell di bawah key level. Kayaknya momentum bearishnya cukup cukup promising buat kita continue riding the wave. Tapi nggak usah buru-buru, NYSI baru open, biarin dia bikin gerakan dulu, biarin dia apa, we will treat with less volatility aja nanti. Oke, ada pertanyaan? Untuk gold, I'm still looking for sell. Either pullback bisa ke dua level ini. Targetku di 4180 dulu for the first target. Oke, kurang lebih seperti ini setupnya. Bisa dimengerti? Ada yang bertanya? Any question, guys? Noted. Oke, aman. Lu nggak pakai ICT ya? Enggak. I don't use ICT. Aku cuma pakai garis key level, super resistance lah bahasanya.
Ya ICT basically juga support assistant. Jadi kalau ditanya kayak gitu kayak ya aku cuma pakai price action lah bahasa kayak gitu lah. Aku cuma trade based on apa yang diberikan chart dan candlestick. Gitu bro Aston. Rada sabar ya guys, ini masih butuh skenario gimana buat invalid plan. A clear break above 45, it will invalid my sell plan. Gue pakai ICT buat pusing, itu ICT udah pusing banget. Dan don't use it. Kan kau punya pilihan buat gak usah pakai itu bro. And jarang trader pakai ICT yang profitable sangat sedikit. Most of them yang profitable pun masih pakai fundamental at the end of the day. Jadi kalau area skenario ini invalid kalau pertama aku nggak akan entry kalau nggak ada konfirmasi di lower time frame. Lower time frame aku maksud berapa? 5 menit dan semenit. Jadi kalau nggak ada M5 break below misalkan atau M5 break below 4.200 dan aku nggak akan sell at this point. Aku akan mencoba nunggu pullback di sini. Kalau di sini nggak ada konfirmasi candlestick pun aku nggak akan entry. Kalau di sini nggak ada pun nggak akan entry gitu. Jadi the beauty of scalping itu kita bisa nentuin kita mau entry apa enggak kan. At this point market lagi baru NYSE open. It's normal to be a little volatile. Kita lihat dia pullback sampai mana. However, gue sih pengen kalau gue disuruh nge-buy buat intraday hari ini, the minimum point buat gue cari buy itu di 4180 gitu. Aku pribadi ya, aku cuma akan mau nge-buy kalau di 4180 buat hari ini. Kalau nggak dapat di 4180, at least then I'm sticking to my plan buat cari sell or do nothing gitu. Karena aku punya pilihan buat do nothing. Sama Jeff kok plannya, oh ya, Jeff sharing the plan di mana? Aku baru pulang ke seri BSD. MRKT kok, oh nice. Oh, oke, bagus, saya senang. Makasih bro, KJ, infonya. Ih seneng. Ya, saya belajar dari Jeff guys. Jadi kalau bisa mirip sama dia, coming close to him is a blessing lah buat buat gue ya. Berarti insting kita sama. Berarti nggak sia-sia belajar guys. Ya, however that was my plan ya. Jadi buat kita lihat aja nanti gimana candlesticknya form. But that was the plan. Rame juga malam-malam guys kalian. Udah pada pulang istirahat ya. Jadi nggak mepet sama jam pulang kantor ya. Sekarang enak sih New York jam 8. Sedikit lebih free. Ya iya. Jadi kayak pulang bisa istirahat dulu baru New York. Hmm. Aku baru pulang habis dari dokter gigi and a lot of other stuff terus akhirnya nyampe rumah baru live. Ya give me something lah, gue butuh trade. Apa gue udah lama banget gak trade lebih tepat lah. Jadi kayak let's see if we can find something termasuk buat konten juga. So udah lama banget nggak post konten. The last content when really well loh. Tapi udah lama nggak upload konten, so we'll see. A retest to here would be lovely juga sih. Eh,
Gimana cara lu ngatur ego pas masih awal di market? Maksudnya ngatur ngatur diri biar nggak greedy gitu-gitu, Bro Muhammad. Apa gimana? Yep. Kalau gimana cara atur greedy kayaknya itu deh chart hours. Jadi kayak aku ngebatasin waktu aku di chart sama aku ngebatasin jumlah trade aku per harian gitu. Banyak-banyak bridge funding enggak. I don't really bridge fund. Enggak bisa bro KJ karena ada anak di Forexian udah bridge 50 akun funding. Egonya nggak turun juga. No, no. Bukan gitu caranya tapi stick to your rules. Maksudnya gimana? Kalau aku pribadi itu bikin aturan. Jadi kayak misalnya aku ngeliat chart dari jam berapa sampai jam berapa, berapa sesi per hari dan aku mau berapa trade per hari. Misalkan contoh aku punya plan cuma 2 trade per hari atau punya rules cuma 2 trade per hari. Begitu trade kedua aku mau mau invalid, mau win, mau loss, tutup chart pergi aja jalan-jalan. Itu sangat ngebantu buat ngelawan overtrading biasanya. Ngasih ngasih waktu, ngasih rules-rules gitu. Itu lumayan ngebantu buat ngelawan overtrading. The first reaction looking good ya. First stepnya looking good. Kalau kalau dia bisa kasih kita retest lagi, dikasih reaction bagus lagi, feel free buat entry. Kalau kalau nggak dikasih, then we'll wait below here. Gitu aja. Kalau scalping mah tidak terlalu ribet, guys. Denzel udah profit. Keren. Nice reaction, guys. Nice valid reaction di sini. Ada yang tadi udah limit misalkan di sini atau belum? Ya sesuai plan sih, sesuai plan yang digambar, yang digaris sih. Cuma nyentuh doang lagi, langsung 3 menit tuh gini. 100 PB ini 3 menit, kan? Siapa tadi yang lihat? Kayak Ko Steven ya? Ko Steven. Nurut lagi dia kok. Nurut lagi dia sama Oh garis. itu Iya kan? Tadi kan cepet kita. banget tapi iya anjir ya. Iya mah. Nggak dikasih retest lagi sekali doang. Bener gak sih cara gue Kenapa? Cara apa? yang diajarin sama Anda? Kenapa? Kenapa? Nunggu belum entry. Itu yang iya. Ya nggak apa-apa. Itu kan balik ke profile resiko masing-masing. Kalau aku juga belum entry kok. Kalau tadi ada second touch baru aku entry. Oh, Ya, which is it's okay. Cuma kan aku cuma bilang kayak ini sesuai plan gitu ya. Buat orang yang agresif mungkin di entry. Tapi buat yang nggak, buat yang iya. lebih konservatif ya mungkin belum entry ya. Which is okay gitu. Kan kita masih punya plan kedua. Breaking below, closing below 4204 gitu misalkan. Ya then we'll wait for it aja. Wah lagi dan lagi nurut candle. Iya lagi. Yo, Oi, halo ini Noah. Nono, halo. Aman-aman. Jelasin dong yang tadi dong, gua masih nggak nangkep deh. Kan lu ada garis biru yang lu gambar. Hmm, Kayak kenapa nggak opennya di sana? Kenapa lu bisa opennya di atas gitu? oke. Opennya di atas. Oh enggak, oke contoh gini. Mm, Contoh ya. Contoh. Ini bentar guys, gua ngejawab pertanyaan dia dulu. Contoh, misalkan gua punya plan. Oke, let's say gini. Let's say breakout ini, oke? Breakout ini ya. mm, Kita mm, kita mm, kita kita play breakout ini misalkan. mm, Gitu. Terus let's say gue punya plan kayak kalau tadi kan garis birunya misalkan gue punya plan buat entry di sini gitu kan. mm, mm, Buat gue bilang gue akan entry langsung di touch ini misalkan. mm. More than likely itu irrational atau nggak mungkin. Ngerti gak? Oke.
Jadi kalau tadi pertanyaan lu kenapa lu nggak entry di garis biru, kenapa di atasnya gitu kan bahasanya. Mhm. Ini area memang gue pengen kalau bisa dapat entry sini ya for sure gue mau. Tapi apakah rasional buat gue entry di sini? Semua orang bisa kan pasang kayak gini tiba-tiba terus SL di sini and then bilangnya gue dapat entry dengan stop loss cuma 17 pip, TP gue 280 pips gitu. Mhm. Tapi kan gak rasional gitu. From what I trade, cara gue trade ya, gue perlu konfirmasi misalkan double bottom. First confirmation, second confirmation gitu. Oke, Mhm. berarti buat gue nunggu second confirmationnya di mana? Di candle ini dong. Sorry, salah terus. Di candle ini dong. Bukan bukan di kotak ini dong. Bener gak? Mhm. Ya udah, that's why kalau misalkan di situasi kayak gini, entry gue nggak bakal bisa di kotak ini, even though gue planningnya di sini. Tapi gue harus konfirmasi dulu di candle sini. Seperti ini misalkan. Misalkan ya, ini gue ngomongin contoh seperti itu. Jadi kayak kalau lu tanya kenapa nggak di garis biru ya karena begini gitu. Ngerti gak? Mhm. Nangkap gak? Karena nggak rasional buat gue bilang kayak gue entry di sini guys gitu. Apa konfirmasinya? Kalau gue pribadi, gue nggak bisa jelasin ke lu. Karena there's no way gue bakal entry di sini. Tapi kalau buat di sini kayak, oke, kenapa gue entry di sini? Gue bisa jelasin. Gini Mhm. no, di mata gue, ini emang area yang gue mau. Udah Mhm. terjadi rejection pertama, terjadi retest. Retest dan basically double bottom bisa forming lah di sini. Dan itu yang gua play probabilitas tersebut yang gua take. Jadi kurang lebih that's how I trade gitu. Kenapa di garis tersebut kelihatannya kayak kalau lu planning di sini kenapa nggak di sini? Ya karena gue butuh konfirmasi candle ini gitu. Nangkap ya? Kalau tapi kalau yang tadi di gambar itu Hmm. eh kan di bawahnya kan ada garis yang pantulan si double bottomnya. Nah, Nah, terus ada garis biru lagi di atasnya. Nah, cuman lu trade-nya di atas garis birunya itu loh. Coba deh lu lihat. Gua takut salah ngejelasin. Nih. hah? Enggak dong, itu kan key level. Mm-mm. Ah, iya iya iya. Kan itu key level. Mm-mm. Lu kirim ke sini deh gambarnya coba. Bisa Copy kan? paste aja. Bisa bisa, copy ya. Kirim ke Zoom. Ke chat ya. Ya, ke chat aja. Lah udah turun. Kenapa dua kali gue ngejelasin orang dia turun? Gimana? Bentar, bentar. Gelo, gue gelo. Ya, Nah, ini yang ini sesuai plan gak sih? You guys should enter yang breaking below sini. Thank you, kok. Nice, nice, nice. Art of scalping anjir. Bear market gold pukul lu ya wayannya gila ya lu ya. Bear market ya. Oke, Kok gue liat entry tapi boleh posting gak ya? pause aja. Nih guys. Nah, Nih no, mm-mm. kelihatan gak gambarnya? Kelihatan Kelihatan ya? kelihatan. Oke. Jadi kan pertanyaan lu kan kenapa gue nyari buy di sini tapi entry gue nggak di garis ini maksudnya? Nggak Bukan di garis atasnya yang biru itu ya. biru ini. Mm-mm. Bukan biru yang satu lagi. Ini kan? Ya itu. Ya karena candle candle confirmationnya di mana? Di sini dong. Nih, eh rejection pertama. Bener Mm-mm. gak? Mm-mm. Nggak naik ke atas. Mm-mm. Rejection kedua. Mm-mm. Closing above key levelnya yang mana? Yang ini dong. Hmm. Candle sini dong closing balik ke atas key levelnya kan gue nyari buy. Bener gak? Hmm. Closing candle di atas key levelnya yang mana? Yang ini. Ya udah, that's my entry. Asal gue di mana? Di bawah sini yang invalidated structure. Selesai. Hmm. Garis biru itu Key level. key level. Oke. Key level tuh yang ini nih yang putih-putih. Guys, Oke kalau oke ini oke. bisa breaking 4180 ya bersyukur ini akan sesuai dengan daily outlook yang tadi pagi ku share. Oke, yo, thank you yo. Aman aman no. Kejawab ya. Yo. Aman aman aman. Siap. Thank you thank you. I'm leaving dude. Santai. Tapi gue jadi kehilangan berapa ratus pip nih. Sorry banget. Enggak satu. 186. Sorry. Anjing. Nggak Sorry apa-apa. banget, sorry banget, sorry banget. It's not your fault ini market aja anjing. Sorry, sorry. Saya bro. Ya, Anjir. Gepeng. Oke peng. Nice peng. Jago-jago ya lu orang ya.
Jago-jago ya. Gila ya lo orang ya. Bisa gitu ya. Denzel dari 4228 di 4202 dapat lagi 100 pip. Coach Steven dapat 195 pip. Lah gua Kima. Ya udah lah guys. Rezeki. Masya Allah, brother. Congrats, nice trade. Udah, zoom aja cukup. 17 menit dapat trade. Ngopi dulu geng, nako ngopi lagi. Jam segini Nggak. ya. Jam segini ngopi ya. Oke, basically that's how I call scalp. That's how I scalp. Lagi-lagi gue mistrade karena gue harus menjelaskan, which is okay. Gue akan dengan sangat happy kalau bisa menjelaskan dan orang mengerti walaupun gue harus mistrade. Kayak gue tahu besok juga ada opportunity lain. I don't really sad atau kesal gitu. Tapi maksud gue, we dissect the price action di lower time frame one by one. Kita dissect skenario nya, which is ada 3 skenario di 4240, 4220 sama breaking below 4204 gitu. Entry ini memang relatif sangat agresif, tapi I do call di mana gue bilang kayak ini kita tunggu break bawah sini silahkan di entry, which is also running buat like 180 pips. Jadi I guess cara metode kita works, cara scalping kita works. And if you guys have any question soal cara scalping, feel free buat tanya. Karena aku lagi ada waktu buat menjawab. Tapi kurang lebih setup itu jadi kayak gini. Itu setup. 2 setup. Still dulu-duanya masuk akal. 1/7, 1/350 sama 200 pip. And you guys cannot say aku tidak call it ahead of time. Karena di record. Di level lu di TF berapa kok? Dari TF berapa? Kalau ini dari lower time frame. This is from lower time frame. Dan hebatnya seperti ini selalu bisa di repeatable proses breakdown terus dites entah hebat. Oke. Well, we do this every single day though. Jadi kayak it's not even surprising harusnya buat member-member lama. Maksudnya kayak ya kita emang this is how we trade. This is how we dissect market, gimana kita understanding market. Kalau ada pertanyaan tanya ya. Key level ini dari lower time frame, Bro Muhammad, karena cuma nyari reaksi di lower time frame doang. But that basically how I do trades, how I taking trade. Nanti recordingnya di share kok buat yang mau ulang whenever you guys want. Kakaknya itu hari jual begitu, cuman tutup Ki. Siapa natap mo yung umiinom? Key level sama kunci level sama kok. Ya lu Liwayan. gua ke Aussie, gue pukul kangguru lu ya. Ada-ada aja cuy pertanyaannya. Bro look. Outlook kita share pagi-pagi kan tadi buat umum juga. Kayak hari ini kok lagi baik deh, kok share baik banget buat umum. Umum juga ada. Ya kan aku share kan hari ini, hari Ada. yang goldnya ya. Baik-baik. Lagi baik aku hari ini, moodku lagi bagus.
Ya begitulah guys trading. Siapa yang dapat? Apa yang nggak dapet sih, gue udah bingung kenapa nggak dapet cuy. Biasanya kalau nggak dapet karena takut tuh. Mikir, oke kita tunggu next candle, next candle, next candle, tinggal 300 pip gitu kan. Yang nggak dapet siapa? Saya nggak dapet. Cuy. Bisa-bisanya ya nggak beruntung. Tapi tadi penjelasannya yang ditanya sama si Nono bagus ya guys. Maksudnya kayak kenapa di sana? Kenapa nggak begitu? Ya karena alasannya entry yang di garis tersebut ya nggak make sense gitu. Even tuh gue udah plan gitu. It doesn't make sense. Jadi kayak approach gue ke trading tuh sangat-sangat harus masuk akal dan bisa di repeat. Dan there is no way gue bisa repeat perfect entry yang kayak cetak gitu segini doang langsung. Asal gue 2 pip gitu. Ya nggak bisa lah itu, it's not repeatable. Jadi coba diperhatiin aja nanti, coba kalau kalau kalian denger recordingnya lagi coba di ngertiin kayak kenapa gue bilang hal seperti itu. Kalau break low-nya sih cakep, tapi takut FOMO. Tapi takut FOMO, gengs. Gimana dong, geng? Kalau bisa break pas 180 cakep sih. Yo, Oi, ini key level yang lu gambar nih yang lu udah yang udah lu tandain ini kan yang dari setahun quarterly sama nggak bisa gini. oh enggak. Gua, iya harusnya begitu, tapi gue jujur aja. Hmm, Growth tahun ini tuh berbeda karena growth tahun ini kan high time frame terus. oke. Jadi kayak there is no way gue bisa pakai data higher time frame yang isinya cuma gini no. Nih ya gue kasih tau lu kenapa nggak bisa ya. Lihat money candle ya. Nah, gimana gue marking money candle kayak gini? Nangkap gak poinnya? Oke. Jadi kalau misalkan sekarang area teh ini key levelnya gue ngambil dari lower time frame, gue lihat reaksi-reaksi lower time frame nya. Cuma karena mungkin matanya udah terbiasa kayak gue bisa melihat yang mana yang lumayan reaksi kuat, yang mana yang cuma noise gitu ya. Jadi kurang lebih terbentuk lagi level seperti ini. Tapi ini konsepnya sama yang gua ajarin yang pakai higher time frame. Cuma lebih butuh sedikit pengalaman aja buat lebih notice yang mana yang beneran, yang mana yang enggak. Ngerti gak? Oke. Paham, paham. Ya, kayak gitu. Tapi konsepnya sama, konsepnya sama. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini kan gue baru-baru belajar nih kalau misalnya gue Hmm. pakainya yang dari Gua yang ngikutin itu ya yang copy biar aja, oke copy aja, aja ya. copy aja. Hmm. Kalau misalnya gue ambil sell dari first breakout, apakah sah sah aja kok Steven. Kalau koko tipe agresif itu mah sah sah aja, nggak ada masalah, nggak ada salahnya. Kalau limit sell di 6K kejemput gak ya? Nggak mau gue jawab, kok kesel. Dilihat-lihat cakep banget ya setup yang tadi M30 tes hajar lagi, kok bisa nurut ya guys. M30 tes hajar lagi. Ah, itu. Ini kan gini. Ini kan basically double top on higher time frame gitu. Ya nggak?
the simple things, kalau kalian zoom out sedikit kayak ini kurang lebih seperti ini, dan dia cuma kayak ngetes neckline dalam tanda kutip, walaupun belum nyampe neckline banget gitu buat turun gitu. Nah kalau di ICT ini disebutnya dia ngetes fair value gap kan nih, ya kan? Nah, buat gue mah sama aja lah, udah lu orang menyebut apa aja gitu. Toh yang gue tandain juga sama gitu. Tapi at the end of the day dia turun gitu. Now, daripada kalian chasing the trend sekarang, tunggu 1 hour close, lihat close-nya kayak gimana, nunggu 1 hour-nya bikin upper wick, kalau mau continuation turun baru dia turun. Ya, karena nggak make sense buat kalian entry di 2 menit sebelum atau semenit sebelum candle close. Mending kalian nunggu dia bikin berpola-pola, kalau ada break lagi baru entry lagi. Oke, cukup bisa dimengerti. Makasih. Inamo. Kutangin kamu. Lagi sibuk bang yang punya bang. Yang satu lagi sakit. Yang satu lagi sibuk real life. Lagi di Melayar kapal. ya? Wih. Haris lagi di kapal. Haris lagi sakit. Tirta lagi di kapal. Hilang dodoan. Tukang rusuh di Zoom. Iya Kau biasa William mana nih? Kau William gak ada suara kau William. Tes tes 1 2 3. diem-diem cuan. Biasa sih gitu. Paham. Jadi bajak laut. Nggak dapet konten cuk hari ini. Soalnya cakep banget ya. Ternyata cepet banget ya kok Steven. Kalau mau jadi konten biasa candle geraknya lama. Bisa kayak dapat petua-petua dari owner. biar biar kontennya panjang ya. Iya, iya. Iya lagi. Kenapa harus gitu ya? Tapi kalau cepet juga bagus juga. Kalau cepet lebih enak, sayanya nggak stres. Yoi. Duit saya nggak dari konten, duit saya dari trading aja. Saya lebih pengennya cepet. Biasanya trading nggak kayak gini guys, segini mah gila banget. Termasuk gila sih. Ini mah hoki lah, bisa langsung turun. Biasanya bisa 20 menit, 30 menit kok. Betul. Approach yang make sense saja di market tuh cari yang make sense saja. Kalau orang janjiin 10% per minggu, nah bukulnya bilang bohong, udah kaya gitu ya. Tapi dari kemarin volume MSC emang kenceng sih, betul. Betul, betul, betul. Upin Ipin, betul, betul, betul. Tapi bang, Kohengki aja 4 bulan bisa puluhan M. Beda jangan samain saya sama Kohengki. Dia hebat banget guys. Kohengki tuh one in a million. Satu dari 220 juta penduduk. Satu Ide biji. Ya, satu biji tuh. Lu hitung aja probability-nya kalau ke persentase jadi berapa. Ya itu, orang spesial. Kok menarik gak kok kalau limit sell di area 42 20-an. Mungkin nanti bakal nanti mungkin nanti bentuknya bakal jadi khas mungkin. Khas? Khas itu apa, bro? Konstantinus Anggana. Itu aku harus tanya dulu khas itu apa. Terus HNS. Aku nggak bilang nggak bisa sih. Tapi mulai taruh limit sekarang dengan kondisi makro yang bullish dan setelah dari tes area kayak 480 atau misalkan area sini, I don't think so. Kalau aku. Tapi kalau approach trading seperti itu,
Apakah kalau di retest ini bisa turun lagi? Ya for sure bisa-bisa aja. Di TikTok juga ada kok yang ubah $10 jadi 10K. Tapi kok tetap gak ada duit, peng. Sorry, salah ngomong. Ah, mungkin dia jago, peng. Mungkin dia satu dari 220 juta juga. Jangan, orang luar jangan dipanggil kutangin namu, pusing kok Steven. Itu candaan, Ya. itu candaan dalam, candaan dalam. Jangan dipikirin, guys. Kutangin namu tuh inside joke. Jadi Bro Konstantinus kalau lu tanya gua apakah boleh, ya boleh-boleh aja sih. Tapi kalau gue pribadi apakah akan melakukannya? Enggak. Not today at least. Mungkin besok ya kita lihat besok. Tapi for today basically I'm done. Kecuali ada clean. Nih ya buat hari ini basically aku done. Atau basically aku nggak dapet trade. Kecuali ada clean break di bawah 4180. Dah. Atau ada double top di atas ini. Dah. There's no way aku akan nunggu area sini lagi. Buat hari ini ya. Buat sekarang maksudnya. Buat scalping session ini. Oke? And I do think kita udah call out scalp yang udah cukup decent dari sini dan dari sini sekitar 300-an dan 200-an pip. I think buat scalping itu udah range cukup oke banget. So there's no way buat kita there's no reason buat kita forcing trades. Kejawab gak Bro Konstantinus? Kayak baru ya. Maksudnya namanya terdengar baru. Apa aku lupa, sorry. Thanks bro. Aman bro Konstantinus. Anggana. Namanya kerennya Konstantinus. Kepencet. Bentar. Nggak dikasih pas 180 kak guys. Cuman dari sini terus dia rebound gitu. Sampai sih nyebelin banget. Halo, halo. Halo Kak William. Aduh. Ada apa ini? Loh. Kita cuma dapat 300 pip sama 250 pip aja kok. Ah, luar. Kita dapat dari sini tadi kok. Kita ada ngasih dari sini. Sama ada ngasih dari sini. Breakout sini. Kak William dari mana? Gue dari bawah tadi ambil minum. Oh minumnya mahal kok. Mahal banget anjir. Iya, ya udah lah ya. Gimana lagi? Ya udah nggak apa-apa. Masih ada hari?
Besok. Betul. Gue udah trade sih hari ini, tapi Udah kena untung. SL. Oh, kena SL. Ya udah nggak apa-apa di jurnal aja kok. Iya. Apa? Di berapa ya tadi ya gue nge-sell ya? First attempt sih sebenarnya tuh. Ntar gue Di lihat dulu. berapa? Di berapa ya? Di 4213 sekitaran situ. 42, 13. Tadi London sih. Karena gue lihat itu kan double bottom tuh. Sempat Double turun. top tuh. Sempat turun dong. Iya sempet turun, tapi baru 1 banding 1. Gue nggak ambil. Oh, Gue mau 1 banding 2 at least. Belum belum running 1 banding 2 ya udahlah SL ya aja deh. udah it's part of the plan. It's good you're sticking to your plan. Bukan scalping kan? Bukan intraday. Ya udah, nggak apa-apa lah, aman lah. Next next opportunity. Gila disiplinnya ke William bisa gitu sekarang. Nice kok. Iya gue keinget yang lu ngomong itu kok. Kalau biasanya kalau nggak 1 banding 2 ya jarang diambil sih. Gitu. Betul, mending kalah kan? Apa kok? Kalau nggak satu banding dua mending kalah kecuali scalping ya. Kalau scalping aku emang Iya benar. kalau Karena itu scalping aku intraday emang setup kan. agresif banget manage risknya. Aku nggak peduli. Tapi kalau misalkan intraday aku sangat. Yes, gue beli buku baru. Gue mau tunjukin. Tarara. Sabar, sabar, sabar. Haha. Ini kemarin karena saya nunggu di bandara terus ada Peri Plus. Nah, yeay. Tapi tapi kalau kalian tahu harganya nggak jadi yeay. Saya aja sakit hati, Cok. Buku mahal banget. Ya udahlah kan ini buku apa buku asli dari luar ya. Oh, oh. Hei. Jadi seminggu kemarin habis 1 buku. Udah selesai satu. Sekarang lagi masuk. Beuh. Sekarang lagi masuk buku kedua yang maksudnya yang ditarget. Karena aku kan targetin 3 buku tahun ini ya, Iya, kan sampai Desember kan. Sekarang udah masuk buku kedua. keren. Aku udah kelarin yang The Mountain Is You. Bagus sih bukunya. Tapi bukunya kayak very soft gitu. Berasanya di aku ya kayak soft banget gitu. Kayak ini buku pengertian banget rasanya kayak gitu. Pengertian in terms of kayak dia ngerti banget yang kita rasain terus dia kayak no judging gitu kayak very soft. Feelingnya ya yang vibes yang aku dapat atau feeling yang aku dapat kalau seperti itu. But it's still a good book buat di read. Duh menarik lagi yang satunya. Sabar dah. Tapi menarik lagi. Karena waktu di Surabaya kalau di kamar kadang kalau lagi nggak ngapa-ngapain kok baca buku habis itu nanti aku tidur siang nggak bisa ketemu orang habis itu baca buku lagi kayak gitu jadi habis tapi Surabaya tuh kemarin sewa apartemen hitungannya murah sih apartemennya cukup decent bagus gymnya juga bagus cuma 350 kayak kalau di Jakarta nggak dapet deh kayak kalau di Jakarta nggak dapet gue lumayan tertarik nih sama M1 nya let's check the RR ya. Aku sih bukan book Airbnb ya, aku minta tolong si Mehmet yang ngurusin. Jadi aku cuma transfer doang. Itu banding 2 sih kalau nyampe sini. Tapi apa? Tapi buat harganya kayak very very decent gitu loh. Apartemennya bagus, Orchard apa terus kayak nyambung apa Mall kan. Dan buat harganya kayak very cheap buat apartemen yang menurut aku oke ya. Walaupun cuma studio gitu, tapi oke.
Tapi kalau soal fasilitas dan kenyamanan pasti lebih nyaman hotel karena kan kalau hotel kan tinggal manggil orang kan. Kalau apartemen kan nggak kayak gitu. Tapi kalau buat kayak long stay gitu, kayaknya enak sih di apartemen. Misalkan kalian 2 minggu, 3 minggu, atau kalian misalkan kerja di Surabaya, mau ngekos gitu loh bahasanya. Enak sih, lumayan nyaman. Terus kayaknya saya kebetulan kayak kemarin tuh ketemu orang yang ramah banget, jadi kayak di lift jadi ngobrol. Lu kemarin di apar apa hotel kok? Apart di Orchard namanya. Gue nempel sama Pakuwon, jadi gue kayak di atasnya Pakuwon gitu. Oh, Mm-mm. 3 hari. Isinya bener-bener hari-hari kok ketemu orang, ketemu orang, ketemu orang. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Cari makan, ngopi, baca buku, ketemu orang. Udah itu di repeat 3 hari sih gitu doang. Terus kalau lagi bosen ya jalan-jalan di mall. Tiba-tiba emang ada event apa sih di Surabaya? kemarin ada acara kripto pertamanya. Terus aku sekalian mau ketemu temenku yang di Surabaya. Akhirnya ketemu. Kayak gitu lah. Oh, yang lu mau ketemu apa? Iya teman Ke ajakku. Aussie itu nggak Ya jadi kok. udah ngobrol kemarin udah ngobrol. Terus harusnya tuh the last day itu aku ada di invite ke tempat kerja dia kan. Tapi sayang sekali tiba-tiba kayak dia ada urusan dia harus keluar kota mendadak gitu karena ada masalah sama supply-nya gitu and stuff. Akhirnya nggak jadi. Sayang sekali. Tapi ya next time I think aku akan ke Surabaya lagi sih buat ketemu. Let's see lah. Tapi nggak dalam waktu dekat lah. Nggak dalam waktu dekat. Tapi jujur ya guys, gue tuh merasa tahun ini pengeluaran gue buat buku gede. Karena kayak 2 tahun lalu tuh gue masih beli bukunya buku-buku bajakan gitu kan di Shopee gitu. Tahun ini tuh full beli buku semua ori. Terus kayak pengeluaran gue kayak bengkak gitu kan buku. Kayak tahun ini sendiri habis 2 juta buat buku 3 juta. Kenapa sih? Muffin itu olive guys. Tapi wajar nggak sih? Karena buku internasional mahal bet. Satu buku 300 ribu. Sumpah. Ya, iya sih. Ini buku internasional tahun ini tuh aku beli banyak banget. Sih. Kenapa sih? Jangan diikutin, itu Olive. Oh ya, nada-nada. Karena kemarin, Pak Steven kan nyampe bandara nih. Terus kan karena cuaca buruk kan jadi rada delay gitu, kayak delay setengah jam gitu kan. Yuk, Terus ada Periplus. Di Pakuan tuh aku nyari Periplus, aku nyari bukunya si Jay Shetty itu yang aku pernah kasih unjuk. Ingat gak Jay Shetty? lupa. Ya pokoknya adalah orang yang podcaster gitu, podcaster luar. Oh, Nah, kayak aku nyari buku dia kan. Kemarin tuh di Pakuan gak nemu. Terus kemarin waktu di bandara, aku tanya mbaknya kayak, Mbak ada nggak buku ini gitu. Dicariin sama dia ada. Terus kayak udah ada gitu. Udah mau bayar nih, mau beli satu doang kan. Tiba-tiba mbak gini, nggak sekalian beli yang keduanya kok. Aduh, wah. gue kayak, aduh. Terus kayak gue tanya itu harga berapa? Kayak kayak round 270. Terus gue kayak, ya udahlah udah sekalian aja mbak gitu. Gue beli dua. Upselling. So terus kemarin, lu tahu nggak kok Steven? Apalagi hal yang kayak lucu. Karena kemarin gue lagi nyari bukunya si Jay Shetty ini, gue nemu buku keduanya Steve Bartlett, which is yang bukunya kemarin aku beli yang Diary of the CEO gitu. Yang Nah gue tahu itu.
Gue jadi tertarik lagi buat beli buku Steve Bartlett, tapi gue menahan diri karena gue udah beli dua. Gue nggak bisa bayangin kan kalau gue tiba-tiba beli tiga buku. Halo, Halo Den. halo, aku nggak sadar ada ini, gila. Iya, kita malam hari ini karena tadi ngejar MNC. Yang yang thread recap aku baru lihat yang kedua tuh sama persis sama iniku. Iya, sama entrymu kan? Aku pikir kamu Iya, Zoom. Ternyata enggak. Ya aku juga pikir kayak ini Denzel entry persis. entry lagi itu aku. Mm-mm. Tapi tadi kenceng banget ya, aku kena slippage 16 pips. Ya, Ya, tapi turunnya 200 pip dan jadi nggak ngomel. iya sih, iya jadi diem aja. Ya, ya emang Tapi turunnya 200 pip. ya seneng-seneng aja lah ya. Tadi mulainya tuh jam ini ya. 9:15. Oh, aku soalnya ngecek di mana sih? Di yang live Zoom biasanya. Karena kan udah jam 8 kan. Apa ya jam 8 NYS New York. Jadi NYSI kan jam 9:30. Makanya tadi aku ngejar Mm, NYSI karena aku baru pulang juga. Ini menarik guys. Kalau bisa break close below lagi. Tapi buat yang udah cukup ya udah cukup ya. aku udah nggak mau lagi sih. Iya. Gepeng ada gepeng nggak di sini? Peng, Halo, peng. iya kok. Vertical pluginku tiba-tiba error. Kayaknya besok kamu harus bantu aku setup ulang deh, peng. Kalau kamu sempet. Apanya? Yang dulu kita buat. Kamu nggak sih yang bantu aku setup buat OBS? OBS itu yang vertikal buat video Instagram. Ingat ya? Oh, itu bukannya ramean ya kok ya? Iyo, tapi maksudnya yang terakhir kayaknya berdua sama kamu doang. Apa sama Denzel ya? Yang pengen coba ya? Aku kayaknya nggak ada plugin-plugin deh, bukan sama aku kok. Kayaknya sama Gepeng deh. Yang kita apa? Yang kayak aku nanya kamu nggak sih? Yang kayak buat vertikal pakai apa terus kamu cariin? Kayak Gepeng Aku sih. lupa. Ya pokoknya intinya barusan OBS gua disuruh update. Terus habis gua update balik-balik pluginnya hilang. Gua nggak ngerti dah. Kan kalian tahu gua gaptek gini-ginian. Kalau kamu sempet kapan bantu aku setup lagi ya? Oke kok. Makasih, Bang. Cuk tiba-tiba hilang, Cuk. Udah disiapkan. Ada-ada aja, Cuk, OBS nih. Udah nggak jadi. Buat TikTok kan? Ya, Buat apa? TikTok. Bukan. Jadi Oh, di OBS itu kemarin aku diajarin sama si Gepeng, singkatku si Gepeng ya. Dia kayak jadi bisa kayak bikin vertical video gini kok. Terus kayak yang bikin kayak yang kayak IG aku lah. Itu kan vertikal kan. Nah, iya. itu pakai plugin khusus Oh. biar di OBS-nya ada. Nah, tadi kan aku update OBS ku tiba-tiba dia hilang terus aku kayak mati lah gua. Ya udahlah. Jadi siapapun yang bisa tolongi gua besok ya. Besok atau Sabtu nggak apa-apa deh kapanpun deh kalian bisa bantu saya. Kalau nggak konten kita berhenti di sini dong. Nah, konten kita berhenti di sini dong. Jangan, jangan. Hanya. Anyway, kayaknya udah nggak ada yang perlu nyari trade kan? Ada pertanyaan nggak soal trade tadi, soal price action, soal trading, soal apapun? Kalau ada pertanyaan, lempar. Kalau nggak, aku ngantuk guys. Any question? Sumpah ini tuh kayak setupnya sangat menarik. Bantuin kamu apa? Kamu nyari apa? Cici Muffin. Mafit siapa ya? Cewekku, Oh, Yoli.
Makanya kok kayak dulu kayak gak pernah ada namanya Muffin. Disuruh nyariin tuh kok. Apa kamu kamu turun baskom? Kamu ke rumah besok aku turunin semen pakai baskom. Aneh-aneh aja. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Ini kebanyakan scroll TikTok anak ini. Emang ada dia ngirim apa? Ini cuma Enggak, teks. dia kirim aku di itu di TikTok. Mereka Oh, sumpah Oh, guys, kalau OBS gua nggak error, gua masuk sumpah. Ih, atau dikirim tuh Instagram, TikTok nggak ada. Pop Ice Rapunzel. Hah? Sumpah nggak penting banget dan jadi aneh-aneh aja makin hari permintaan. Nggak apa kok. Teman-teman pilatesku juga seperti itu. Ada yang masuk gak? Sumpah, gua tuh gatel banget. Ya Allah, Oh, kenapa? Yohan sudah ya tadi? Belum, tadi aku kemis karena aku mau jelasin posisi. Apa jelasin? Jadi kayak ada yang masuk terus nanya soal Notion gitulah. Terus tadi aku jelasin. Eh, balik-balik dia turun 200 pip dance. Anjing. Iya itu kaget aku. 3 Aku menit. tadi aku tadi kayak pengen pengen SLBE-nya nantian tapi lihat kayak gitu langsung ku trailing gila. Ngeri ya. Iya, kaget, kaget, kaget banget. Ya nggak, terus jadi aku belum dapat thread. Cuma barusan aku mau thread OBS ku error juga. Aku tujuanku thread aku mau konten. Udahlah. Pakai Prime XBT itu ya. Iya, kalau enggak ya udahlah, aku thread mah thread sendiri aja, nggak usah ditunjukin di layar. Udah, kita hilangin. Mm-mm. Kok ya masih sering upload IG apa? Ya justru karena belum ada thread lagi, makanya aku cari thread. Oh, Makanya besok oh. besok pagi bantuin aku setup dong, biar siang atau malamnya kita bisa thread. Siangnya lah, siang bisa thread. Siapa itu yang jago setup begituan? Gepeng, terakhir Gepeng ajarin aku, Cok. Nggak Jujur, pengen. Gepeng sih jago. Aku gaptek. Eh, kalau nggak Gepeng, Jaza. Antara dua itu dah. Oh iya, Jaza. Jaza ya? Kok kayaknya dulu biasa ada. Oh iya, Jaza. Iya bener, Peng. Pantesan dia nggak inget, Cok. Kita chat Jaza. Jaza. Iya, kita chat Jaza. 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 Kamu lagi Aku, siap. aku tapi personally kayak semakin semakin threadnya aku buat jadi sampingan tuh jadi semakin Profit kan? gampang. Iya. Gue bilang semua orang tuh nggak percaya sama gue. Semua mau Iya. jadi full time trader. Gue aja jadi full time pengangguran, part time trader. Gimana ya? Kayak nggak ada beban rasanya. Terus kan kamu kan udah ada income tempat lain, jadi kamu nggak pusing. Iya, itu beda banget. Itu ngaruh banget. Betul, makanya kamu tidak pusing. Dulu dari dulu gue udah ngomong gak ada yang percaya. Hampir orang ngerasain sendiri toh. Gitu deh. Saya percaya saya. Enak kan Den sekarang kayak kamu ada income dari misalkan dari kamu pilates ya sekarang dari pilates ya. Iya, Nah, nggak terus itu kayak apa ya? tradingnya cuma kalau lagi ya sudah ada jamnya gitu kan di planning nanti di trade gitu. Iya. Enak Itu jadi pun kalau kalau capek gitu ya nggak mau, bodo amat. iya kan karena kamu udah nggak pusing oh gue punya uang makan udah cukup gitu. Iya. Sumpah ini masa kalau kita 3 biji Running aja itu yang iya gila tiga siapa entry? aku entry akan gede. Entry di 999 kok. Aku entry di 4.200,7-an. Ya, Oh, habis double top triple top gitu coba ya. aku entry di sini. Nih, candle yang ini. Tadi aku sempat drawdown.
Hmm. Oh, oke. kurang lebih sih. Tapi aku akan BE nggak lama lagi. Jadi kayak kalau misalkan dia kena ya, ya udah. Belum 1/2 soalnya. Kok Yohanes kalau 1/2 BE apa? Kalau scalping mah tik aja. Langsung take. Kalau scalping ya, Mm-mm. intraday juga kadang gitu sih tergantung. Kalau jam-jam segini biasanya aku take sih. Aku udah nggak mau pusing. Oke. Mungkin kalau aku udah ngelihat dia weakness weakness gitu, atau dia Ambil udah langsung. break high, aku langsung gini. Udah, bodo amat. Ya aku juga gitu kok kemarin. Kalau scalping aku gitu sekarang. Apa agresif banget. Jadi begitu misalkan ini candle nih, tiba-tiba break high ini. Udah, kok nggak mau pusing? Gue BE aja, mending gue BE daripada gue loss. Gitu bahasanya gue kayak gitu. Yang kemarin pas buy juga yang 49 break 49 itu kan banyak opportunity. Heeh. Itu raja raja entry kok M15 M30 H1 work semua 1/3. Iya kan. Itu gila sih. Ini juga tuh kita 3 setup nih. TP matilah. Iya lagi. Mau bilang gua nggak ngomong, gua ketok yang bilang gua nggak ngomong. Udah gila kali. Aku aja udah gatel mencet. Ya kan? Orang aku dari tadi udah kayak ini bagus banget, guys, anjing. Tapi udah bertobat gatel-gatel gitu nggak pernah bener hasilnya. Betul. Dah cukup. Udah nggak sehat nih. Otak udah nggak sehat nih. Tapi sekarang 90 pips kayak nggak ada apa-apanya kan Dance dibanding awal-awal kau belajar. Oh iya, Iya kan? Dulu dulu 90 pips setengah mati toh. ini emang lagi volatil nggak sih kok? Iya iya iya, emang lagi very volatile. Tahun ini gold very volatile. Like crazy. Aku aku tuh kayak kalau di MT5 dilihat last month tuh kayak dapetnya Pipsnya gede banget kan? se last month tuh kayak 1.000 pips. Iya kan? Emang. Itu gila Cuma sih. cuma memang mau nggak mau lot kita juga turun karena dia Iya, iya. ya. Aku ngurangin banget. Jadi kayak ya udah emang begitu cara trading harus begitu. Lu paksa lot sama stres nggak kuat pasti nahannya. Sekali sekali stop loss bisa 150 pips kalau day trade. Iya. Heeh. Oke guys, I think that's it from me hari ini. I think kita call pretty good trades overall. Kita besok akan ada Asia sama London harusnya. Oke? Kok saya lihat tadi siang jadi biasa berdasarkan ekspektasi CPI higher ya kok. Iya, tapi at the end of the day CPI-nya nggak keluar. But our plans still play out tuh. Jadi all good. Oh, mau tanya kok, Oi. kalau lu intraday, Hmm. saya nih, Hmm. lu ngeliat double top nih Ah, di higher time frame gitu kan, misalnya di M30 gitu. Terus lu konfirmasinya pakai apa kok? ya udah contoh aja nih langsung nih di depan mata nih H1 nih kan. H1 nih, bener dong. Heeh. Ya udah ini udah cukup kok butuh. Ini entry Denzel tadi nih. Tahu banget gua. Pasti entry Denzel ini. Hmm. Ya kan? Udah kayak gini kok. Pencet aja langsung. Oke. Terbanding 3.
Dapet tuh. Oh, berarti close candle mm, apa merah itu berarti udah jadi konfirmasi sebenarnya ya. Bisa. Tapi kan kalau aku kan lebih suka double double top misalkan. Jadi aku nggak akan entry di rejection pertama yang ini gitu. Tapi ini kalau aku lihat mungkin nggak aku entry mungkin. Tapi kan kita kembali lagi lihat higher time frame-nya gimana. Sama lower time frame-nya gimana. Kalau misalnya ini ke invalidate tapi dia ngebentuk kayak gini ya kita re-entry juga nggak apa-apa gitu. Jadi ibaratnya misalkan kita saklek saklek gitu lah ya bahasanya ya. Kita entry di sini. Bener dong, begini dong. SL di sini dong. Bener Ya, gak? ya. TP 1/3. Berarti sini dong. Heeh. SL. Bener gak? SL dong, kena. Ya kan? Ya. Nah, Tapi ada opportunity kedua nggak? Ada dong di sebelah sini. Ya kalau yang mau saklek-saklek, ya udah entry lagi dong. Kan sesuai plan. Masih valid gak? Masih. 1/3 nggak? Banding 3. Kalah 1 R, menang 3 R. Untung nggak? oke. Kayak Tapi gitu. biasa udah kena mental tuh kalau sekali kena SL udah. Berarti resikonya kegedean. Gitu aja. Karena kan at the end of the day trading probabilitas trading main di risk ratio kan. Kalau misalnya kena mental berarti resikonya kegedean dong. Make sense dong aku bilang gitu. Betul. Kayak gitu. Tuh TP lagi tuh. Ya Allah, setup gitu sih hari ini sih. Bisa gitu ya. Gokil. Ya, ada banding berapa? Ada banding 2 lebih. 130-an pips. Dan semua di call out kok. 3 kali nurut aja sebenarnya. Motion ngechat ke Yohans nggak sih? Kok katanya dia mau masuk lagi ini. Siapa? Motion. Motion. Heeh. Motion. Belum Bilang ada. ke aku katanya mau masuk, tapi kok kayaknya nggak masuk-masuk. Ya banyak orang kadang suka omdo juga. Biarin aja. Hmm. Dia ada chat kamu. Mm-mm. Aduh. Done for the day. Udah dah. Aku aku tuh setup sebenarnya malah banyak sharingnya ke dia kok. Oh, sharing di grup juga lah. Kasihan anak-anak. Itu temanmu. Temen deket. Oh, boleh nggak apa-apa. Boleh aja. Aku soalnya kalau sharing di grup gitu jadi kayak takut atau apa gitu. Tapi kalau Pelan-pelan. Nggak kalau apa-apa. sharing ke temen kayak PCWA doang gitu kan kayak santai. Nah, ngerti. Saya ngerti perasaan. Nih, begitu kita off live, bau-bau tiba-tiba berapa 180. Pagi-pagi kita bangun di sini dia nih. 17. Iya, bau-bau ya. Aku mau lihat key levelnya beda beda berapa sih? 50 118 kalau aku berapa? Oh, aku 49. Beda ya, cuma 10 pips doang. Yang 219 ke Johans 220. Ya kan beda dikit doang, santai aja. Hmm. Konsepnya sama berarti kan dance belajarnya bareng. Nih, Oke. Nice trade semua. Congrats buat yang dapat trade, tolong testi ya. Siapapun yang dapat, siapapun yang re-entry. Oke, I guess that's it dari aku. Ternyata ngantuk juga ya nge-live jam segini. Buset dah. Oke, thank you semuanya. thank you kok. Hopefully Zoom yang membantu. Nanti akan aku share recordingnya. Thank you all. Thank you Thank you kok. kok.